Selamat malam, Shalom. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, khususnya jemaat GKBB Efrata Buduk, juga saudara-saudara yang lain, saudara seiman yang bergabung bersama dengan kami malam hari ini. Kita berjumpa kembali dalam ibadah rumah tangga di tanggal 19 Maret 2021. Hari ini kita akan mempersiapkan diri untuk masuk di dalam hadirat Tuhan, untuk menyembah dan memuliakan Dia. Mari bersama-sama kita menyiapkan diri, kita menaikkan pujian Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidupku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar
Kami menyembah dan memuliakan Engkau, ya Allah, Tuhan dan Raja kami. Engkau yang terindah dalam hidup kami. Engkau yang termanis yang kami boleh rasakan hari demi hari di dalam penyertaan dan kasih-Mu yang selalu nyata. Bapa, kami bersyukur Engkau kembali memberi kesempatan bagi kami malam hari ini untuk beribadah bersama dengan keluarga kami masing-masing, juga dengan seluruh umat-Mu. Kami mengundang Engkau untuk hadir di tengah-tengah persekutuan ini, Bapa. Biarlah setiap mezbah yang sudah dipersiapkan oleh umat di tengah-tengah keluarga mereka betul-betul boleh berkenan di hadapan-Mu, dan Engkau berkenan hadir di antara kami, sehingga damai, sejahtera, dan sukacita yang asalnya daripada-Mu kami nikmati bukan hanya dalam persekutuan ini, tetapi juga di dalam kami melanjutkan kehidupan kami. Biarlah ya Bapa, Roh Kudus-Mu menolong dan menjaga kami. Biarlah persekutuan yang kami lakukan ini menyenangkan hati Tuhan. Kami memulainya di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita memperhatikan kembali nats pembimbing kita yang terambil dari 2 bacaan puji dan janji hari ini. Yang pertama dari kitab Imamat 20 ayat 8. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Bacaan kedua dari Injil Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara-saudara, dari kedua bacaan firman Tuhan ini kita diingatkan kembali bahwa saya dan saudara adalah umat yang telah dikuduskan oleh Allah. Umat yang telah dibersihkannya, yang dikhususkan sedemikian rupa menjadi umat pilihan. Oleh karena itu di dalam keadaan yang kudus itu kita harus juga tetap berusaha untuk menjaga dan memelihara, agar yang putih yang sudah Tuhan buat ini tetap berwarna putih. Agar yang Tuhan sudah kuduskan dalam kehidupan kita juga tetap kudus. Salah satu cara yang kita lakukan untuk menjaga kekudusan hidup adalah dengan berpegang pada ketetapan Allah. Berpegang pada firman Allah, senang untuk merenungkannya, dan terlebih lagi melakukannya dengan setia. Tuhan Yesus mengumpamakan mereka yang hidup di dalam firman Tuhan, yang mendengar dan melakukan perkataannya, seperti orang yang membangun di atas batu. Orang yang membangun rumah di atas batu adalah orang yang bijaksana, sebab rumahnya tidak akan mudah rubuh oleh angin ataupun banjir. Jadi demikian hendaknya kita saudara-saudara. Ketaatan demi ketaatan menjadi batu-batu yang kita pakai untuk membangun kehidupan kita beriman. Sehingga betul-betul kita juga dapat menjaga kekudusan hidup kita di dalam Tuhan. Amin. Mari kita melanjutkan dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 33 ayat 1 sampai 3. Suaramu kudengar. Ku di Golgota dibasuh
Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami sungguh yakin Engkau adalah Allah yang Maha Kasih, Allah yang selalu setia memelihara dan memberkati kehidupan kami. Bahkan ketika kami berulang kali menyakiti hati-Mu, Engkau tetap setia untuk melayani kami. Sekalipun kami malas untuk melayani Engkau, Engkau tetap ada untuk mendampingi dan memberi kami kekuatan di dalam menghadapi berbagai pergumulan. Di tengah-tengah keengganan kami untuk mengiring Engkau. Bapa, kami mengaku segala dosa pelanggaran kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkenan kiranya Engkau mengampuni setiap kami, melayakkan kami untuk memasuki hadirat-Mu yang kudus, untuk menerima berkat-berkat rohani-Mu di dalam kekudusan yang Engkau karuniakan bagi kami. Roh-Mu kiranya menuntun kami Bapa untuk senantiasa hidup di dalam pertobatan, dengan setia boleh menjaga kekudusan hidup kami, sebab Engkau telah menguduskan kami melalui pengorbanan Putra-Mu Yesus Kristus di kayu salib. Bapa, malam hari ini kami akan belajar, mendengar dan taat. Engkau kiranya menolong ketika kami akan membaca firman-Mu. Engkau memberi kami hikmat untuk bisa menaati dan melakukannya dengan setia di dalam kehidupan kami. Roh-Mu menuntun kami di dalam segala hikmat kebenaran, sehingga setiap firman yang kami terima memberi damai, sejahtera dan sukacita. Tuhan, tutup bungkus kami semua umat-Mu dari berbagai godaan kuasa kegelapan ataupun roh-roh jahat. Biarlah hanya nama Tuhan yang dimuliakan di dalam setiap firman yang kami terima. Juga hamba yang Tuhan pakai Engkau urapi dan kuduskan. Di dalam segala kelemahan dan keterbatasan hamba, Engkau sendiri yang berkuasa berbicara bagi setiap umat-Mu. Berfirmanlah ya Allah, karena kami umat-Mu telah siap sedia untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan merenungkan firman Allah dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai ayat 23 bagian A. Injil Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai 23 bagian A. LAI memberi judul perikop ini, duka cita yang mendahului kemenangan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa? Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata, tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya, lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar, merenungkan dan melakukan sabda Tuhan ini dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan,
salam damai sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Saya berharap saudara-saudara tetap dalam keadaan sehat, baik secara jasmani maupun juga rohani. Saudara-saudara, kalau kita mengingat sepekan ini kita diajak untuk merenungkan kembali penderitaan demi penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus sampai pada hari kematiannya sebagai suatu syarat untuk mencapai sukacita yang kekal. Dengan kata lain, tanpa duka cita oleh karena kematian Kristus, tidak mungkin ada keselamatan bagi kita. Tanpa didahului dengan duka cita oleh karena kematian, tidak mungkin sukacita karena keselamatan bisa kita terima. Tuhan Yesus mengilustrasikan hal ini seperti biji gandum yang harus mati, jatuh ke tanah dan mati untuk menghasilkan buah yang banyak. Nah, saudara dan saya adalah buah-buah dari kematian Kristus, di mana kita boleh menikmati sukacita yang kekal oleh karena Dia menyelamatkan kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hari ini firman Tuhan berbicara tentang duka cita yang mendahului sukacita. Apa yang dimaksudkan dengan duka cita yang mendahului sukacita? Tidakkah bisa hanya sukacita saja tanpa harus ada duka cita yang mengawalinya? Kadang tidak semua orang bisa menerima duka cita, tetapi banyak orang yang mau hanya menerima sukacitanya saja. Sehingga ketika kita berbicara tentang duka cita yang mendahului sukacita, kadang ada orang enggan, malas untuk mendengar karena saya maunya hanya yang sukacita saja. Saudara-saudara, mungkin para murid juga seperti kebanyakan orang yang lebih senang untuk menerima sukacita daripada duka cita. Oleh karena itu sebelum hari kematiannya tiba, Tuhan Yesus betul-betul mempersiapkan para murid tentang apa yang akan mereka hadapi nantinya. Tuhan Yesus memberi banyak pesan, nasihat, sekaligus juga peringatan-peringatan kepada para murid. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan perikop bacaan firman Tuhan hari ini, ada dua penafsiran yang sebenarnya bisa kita lihat. Yang pertama, yang secara umum kita lihat bahwa duka cita yang mendahului sukacita itu adalah masa kesusahan di bumi yang dirasakan atau harus dihadapi oleh orang-orang percaya. Tetapi kemudian duka cita itu akan berlalu dan digantikan dengan sukacita ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, untuk mengajak setiap orang percaya yang setia kepadanya masuk di dalam kerajaan Allah, di mana di situ adalah letak sukacita yang kekal. Lalu penafsiran yang kedua yang lebih khusus yang kita lihat juga di dalam Minggu Sengsara ini, bahwa duka cita yang mendahului berbicara tentang penderitaan dan kematian Kristus. Lalu sukacitanya adalah kebangkitan Kristus, dan dampak dari kebangkitan itu yaitu keselamatan yang diterima oleh setiap orang yang percaya. Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk kembali memperhatikan firman Tuhan ini. Ada beberapa pesan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid, termasuk juga kepada kita. Yang pertama, Tuhan Yesus mengatakan dalam ayat 16, "Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku." Saudara-saudara, apa yang Tuhan Yesus sampaikan ini, kalau orang Bali bilang mekulit ya, agak susah untuk bisa dipahami oleh para murid yang kita tahu mereka juga adalah manusia biasa yang tidak mudah untuk bisa mengerti maksud Tuhan. Mereka tidak cukup mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, sehingga satu dengan yang lain mereka saling bertanya-tanya, apa sih sebenarnya maksud sang guru dengan mengatakan tinggal sesaat saja. Tetapi di dalam ketidaktahuan atau kebingungan itu, para murid tidak berani untuk bertanya kepada Yesus. Sampai akhirnya Tuhan Yesus sendiri tahu kebingungan yang nampak dalam percakapan mereka, sehingga Tuhan Yesus lalu menjelaskan. Tinggal sesaat berbicara tentang waktu yang sementara. Tinggal sesaat saja waktunya, Tuhan Yesus akan mati.
Kematian Tuhan Yesus akan membawa duka cita yang mendalam bagi para murid. Bisa kita bayangkan selama kurang lebih 3 tahun mereka hidup bersama, makan, tidur, pergi, sehari-hari mereka bersama. Dan kini Yesus akan mati. Tentu itu meninggalkan duka yang mendalam, kesedihan yang mendalam. Terlebih lagi bagaimana penilaian orang, tantangan yang harus mereka hadapi ketika Yesus pada waktu itu ditangkap dengan tuduhan sebagai penjahat. Jadi otomatis murid-muridnya juga mendapat perlakuan yang hampir serupa. Di tengah kesedihan dan duka yang dirasa oleh para murid, dunia justru akan senang. Dunia justru akan bergembira. Orang-orang yang berhasil menangkap Yesus, menyalibkan dia akan sangat bergembira. Karena mereka merasa bahwa mereka berhasil untuk membunuh Yesus. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa kematian itu hanya sesaat saja. Karena setelah kematian itu Tuhan Yesus akan bangkit. Kebangkitan Kristus akan memberi sukacita yang besar. Sebab para murid akan bisa melihat dia lagi ketika Tuhan Yesus menampakkan diri. Para murid bisa bersama-sama dengan mereka lagi. Bahkan ketika Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus, kebahagiaan mereka tidak akan dapat dirampas oleh siapapun. Suatu yang luar biasa, sukacita menggantikan duka cita sesaat yang mereka hadapi atau alami ketika kematian Kristus. Tidak ada satupun yang dapat merampas, karena Yesus hidup untuk selamanya. Duka kematian yang sesaat digantikan dengan sukacita keselamatan yang kekal. Lalu saudara-saudara, yang kedua, Tuhan Yesus berbicara tentang duka cita mendahului sukacita. Memang kita ulang-ulang terus ini ya, supaya kita semakin mengerti bahwa orang percaya, para pengikut Kristus harus siap juga untuk menghadapi duka cita. Jadi tidak hanya mau sukacitanya saja, tetapi juga harus siap untuk menghadapi berbagai penderitaan. Saudara-saudara, para murid ketika mengikut Kristus, bersedia untuk mengikut Kristus, tentu ada harapan juga. Mereka menerima kehormatan, mereka menerima kemuliaan, mereka bersukacita, dan berkat-berkat lain yang mereka terima. Harapan yang demikian baik. Tetapi bagaimana bila apa yang mereka harapkan itu justru tidak terjadi? Bahkan yang terjadi sebaliknya. Bukan sukacita, tetapi mereka mendapatkan banyak penderitaan. Akankah iman mereka tetap di dalam Kristus? Akankah mereka tetap setia kepada Kristus? Tuhan Yesus benar-benar mempersiapkan para murid dengan suatu realita bahwa duka cita itu akan ada untuk mendahului sukacita yang akan mereka terima. Kenyataan ini akan sangat sulit diterima oleh orang-orang yang maunya hanya yang senang-senang saja atau yang baik-baik saja. Untuk bisa memahami duka cita mendahului sukacita, Tuhan Yesus memberi ilustrasi tentang seorang perempuan atau ibu yang melahirkan anaknya. Ibu-ibu yang pernah melahirkan tahu bagaimana sakitnya bersalin. Begitu sakit, mungkin kita berteriak, kita menderita sangat sakit, tetapi ketika anak itu lahir, ada sukacita yang besar yang kita rasakan, yang sukacita itu mengalahkan rasa sakit dan penderitaan yang kita alami sebelumnya. Jadi saudara-saudara, inilah yang Tuhan Yesus maksudkan. Para murid akan mengalami banyak penderitaan, rasa sakit, penderitaan, duka cita oleh karena kematian Kristus. Tetapi duka cita itu akan segera ditransformasikan menjadi sukacita yang kekal. Bukan berarti bahwa kalau gitu orang Kristen atau orang percaya tidak akan pernah menghadapi penderitaan, tidak. Penderitaan akan dialami, tetapi sukacita setelah penderitaan itu akan jauh lebih besar dari penderitaan yang pernah dialaminya. Sehingga ia tidak akan mengingat kembali duka, kesedihan atau rasa sakit yang pernah dirasa. Sebab sukacita yang dirasanya kemudian jauh lebih besar.
Lalu yang terakhir saudara-saudara, di dalam ayatnya yang ke-22. Tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Sebelum itu ya, di ayat 22, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Hatimu akan bergembira. Saudara-saudara, apa yang Tuhan Yesus maksudkan? Kamu akan melihat aku lagi dan hatimu akan bergembira. Pertama-tama Tuhan Yesus berbicara tentang kebangkitannya. Para murid akan begitu senang ketika ia melihat Yesus. Sampai-sampai mereka tidak mau menanyakan, ini benar Yesus enggak gitu. Saking mereka senangnya. Karena mereka akan bersama-sama lagi. Jadi Yesus yang selama ini mati mereka lihat sekarang hidup lagi. Jadi itu akan menimbulkan kegembiraan yang luar biasa. Tetapi juga maksud dari pernyataan Yesus bahwa kamu akan melihat aku lagi, tetapi hatimu akan bergembira. Yesus sedang berbicara tentang Roh Kudus yang dijanjikan. Para murid tidak akan bersedih lagi. Mereka justru akan memiliki keberanian untuk menyaksikan tentang Kristus yang telah mati dan hidup kembali. Saudara-saudara, ketika hari pencurahan Roh Kudus, para murid tidak akan bingung, tidak akan bertanya-tanya lagi. Di dalam ayat 23 bagian A dikatakan, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Sempat Tuhan Yesus menampakkan diri dengan para murid di pinggir laut ketika mereka sedang mencari ikan. Kemudian Yesus makan ikan goreng bersama dengan mereka. Tidak ada satupun yang bertanya. Lalu ketika Yesus menampakkan diri di jalan menuju ke Emmaus juga, tidak ada seorang pun yang menanyakan tentang dia. Begitu juga ketika Roh Kudus dinyatakan, tidak ada seorang pun lagi yang bertanya tentang siapa Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus. Sebab apa? Roh Kudus telah memberi pengertian tentang kebenaran Kristus dan juga tentang firman Allah. Jadi sungguh luar biasa apa yang Tuhan Yesus sampaikan, sekalipun tersirat tetapi dibukakan bagi kita. Bahwa kebahagiaan atau sukacita yang akan diterima setelah duka cita yang dilewati adalah sukacita yang luar biasa, yang tidak bisa dirampas oleh siapapun, sukacita yang kekal, oleh karena Roh Kudus itu juga ada menyertai kita. Saudara-saudara, dari firman Tuhan yang boleh kita terima malam hari ini, mari kita mengambil perenungan. Ada dua hal yang kita akan renungkan bersama. Yang pertama, jangan takut. Ketika kita menghadapi duka cita ataupun penderitaan ataupun kesedihan ataupun rasa sakit. Jangan takut. Jika untuk hal-hal dunia saja kita rela untuk menderita, ya, kita rela untuk berkorban. Kenapa tidak untuk mengikut Kristus? Yang dengan jelas kita melihat bahwa jaminan hidup kita ada di dalam Dia. Yang jelas kita tahu bahwa Kristus jauh lebih berharga dari segala yang ada di dunia. Kalau untuk hal-hal yang lain kita mau berkorban, kita mau mengusahakan dengan sedemikian luar biasa, kenapa tidak untuk Kristus? Saudara-saudara, kita melewati masa pandemi COVID-19 ini sudah setahun. Ada banyak penderitaan yang kita rasa. Kita dikejar-kejar oleh rasa takut, kekhawatiran akan masa depan, dan banyak lagi hal-hal lain yang kita sebut sebagai penderitaan. Tetapi di sisi lain, kita melihat ini adalah ujian iman. Di mana sebelumnya mungkin kita tidak pernah berkumpul bersama dengan keluarga untuk beribadah. Tetapi sekarang Tuhan memberi kesempatan. Mungkin sebelumnya kita terlalu sibuk dengan pekerjaan, dengan job, usaha kita yang setiap hari membutuhkan kita untuk mengerjakan. Sehingga kita tidak ada waktu untuk mendengar suara Tuhan. Tapi sekarang kita lebih banyak punya waktu untuk mendengar suaranya. Oleh karena itu kita melihat bahwa ini adalah duka cita yang mengawali sukacita untuk kita bisa kembali mengenal dan dekat dengan Kristus. Tetaplah percaya dan berharap hanya kepada Dia. Penderitaan ini akan berlalu
dan segera Tuhan akan menggantikan dengan sukacita yang kekal. Lalu yang kedua, sukacitanya orang percaya bukan karena dia memiliki segala sesuatu di dunia ini, tetapi karena ia memiliki Kristus. Karena ia telah menerima anugerah kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, inilah yang dimaksud dengan sukacita atau kegembiraan yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Kalau kita punya harta benda, orang bisa curi. Kalau kita punya hal-hal lain yang bisa membahagiakan kita di dunia ini, orang bisa ambil. Kita bisa kehilangan itu dengan mudah, tetapi tidak dengan keselamatan. Terlebih lagi kita bersukacita karena Allah telah memberikan roh-Nya, yaitu Roh Kudus, untuk menemani kita, untuk menolong, untuk menghibur, untuk menguatkan kita, untuk ada bersama-sama dengan kita berjalan di tengah situasi yang sulit, di dalam berbagai kesusahan-kesusahan yang kita hadapi di akhir zaman. Kiranya kita semakin tetap berpaut hati hanya kepada Kristus, sekalipun di dalam masa yang sulit, kita meyakini bahwa kita tidak sendirian. Mari kita jalani duka cita apapun, karena di depan Tuhan menyediakan sukacita yang kekal. Amin. Saat teduh sejenak. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kini kita diberi kesempatan untuk menyatakan syukur kita kepada Allah untuk setiap pemeliharaan dan berkat-berkat yang boleh kita nikmati hari demi hari. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian Kidung Jemaat 289 ayat 1-3. Tuhan Pencipta Semesta. Syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Saudara, mari kita menyatukan hati, kita menaikkan syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, berkenan kiranya Engkau mendengar doa-doa yang kami akan naikkan. Kami menghaturkan rasa syukur kami kepada Engkau, ya Allah, pemelihara hidup kami, melalui persembahan yang telah kami kumpulkan di keluarga masing-masing. Tuhan berkenan menguduskan dan memberkati setiap yang sudah terkumpul, supaya ini boleh menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu, yang kemudian dipakai di dalam setiap pelayanan-pelayanan gereja Tuhan. Tangan-tangan yang sudah memberi dengan sukacita, Tuhan yang memberkati dengan melimpah. Bahkan segala usaha pekerjaan yang Tuhan beri untuk kami tekuni, Tuhan kiranya memberkati semua itu dan membukakan tingkap-tingkap berkat, sehingga kehidupan kami senantiasa dicukupkan. Lebih daripada itu, ajarlah kami untuk mempersembahkan tubuh kami Bapa
sebagai persembahan yang kudus, yang harum, yang berkenan di hadapan-Mu. Malam hari ini kami pun bersyukur Bapa untuk setiap firman yang boleh kami terima. Sungguh firman-Mu ini menguatkan kami Bapa. Di dalam keyakinan iman kami sungguh-sungguh berpaut kepada Engkau Tuhan. Dan Roh-Mu pasti akan memampukan kami untuk melewati berbagai duka cita. Sebab sukacita yang menanti jauh lebih besar daripada apa yang kami rasakan saat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong dan memampukan kami Bapa, juga selalu menemani kami di dalam menjalani kehidupan berbagai kesusahan-kesusahan di dunia ini. Bapa, malam hari ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang dengan sungguh-sungguh bersama dengan seluruh anggota keluarga duduk bersama menghadap hadirat Engkau. Tuhan memberkati mereka di dalam segala pergumulan iman yang dihadapi. Tuhan kuatkan kami di dalam mengiring Engkau. Apapun tantangan pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi, kiranya kami terus berpengharapan di dalam Kristus. Bapa, kami berdoa untuk segala pergumulan dalam situasi sulit di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Engkau yang lebih mengerti keadaan kami Bapa. Kami yakin Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau ada di dalam setiap sukacita yang kami rasa. Demikian juga di dalam duka cita kami, Engkau pun ada di sana. Bapa, kiranya menolong kami untuk kuat dan tabah di dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup. Dalam tanggung jawab sebagai orang tua, Tuhan kiranya Engkau memberkati dan memampukan kami untuk terus hidup bersandar akan Engkau. Untuk dapat menuntun dan membimbing anak-anak kami hidup setia akan Kristus. Untuk dapat mempertanggungjawabkan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan beri bagi kami. Baik di tengah keluarga, hubungan relasi dengan masyarakat, di tempat bekerja ataupun di dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami Bapa di dalam masa mereka menuntut ilmu. Tuhan berkati mereka. Tuhan beri mereka kemampuan berpikir yang baik. Tuhan beri mereka kesabaran jika untuk sementara waktu mereka harus belajar dari rumah. Kau berkati juga anak-anak muda kami dalam pergaulan, di dalam pergumulan masa muda. Tuhan tetap dampingi mereka supaya mereka bergaul dengan pergaulan yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk warga senior di dalam kelemahan fisik mereka Tuhan karena usia. Biarlah Tuhan tetap menguatkan iman percaya mereka di dalam mengiring Engkau. Bapak, kami teringat akan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk Bapak Gede Arya di dalam persiapan untuk operasi karena ada tumor di usus. Dan juga diawali dengan cuci darah. Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah setiap upaya usaha tim medis Tuhan yang berkati. Terlebih lagi Tuhan yang menjamah. Setiap bagian tubuh yang dirasa sakit Tuhan dengan darah-Mu Engkau bersihkan. Sehingga hamba-Mu Bapak Gede Arya memperoleh kesembuhan yang sempurna. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam masa pemulihan. Untuk Opa Marcel, Bapak Gede Puryatna, Bapak Arsalius, Bapak Made Armante, Bapak Gede Prayoga. Juga saudara-saudara kami yang lain Tuhan. Kami bawa mereka ke hadapan-Mu. Tuhan berkenan menjamah dan memulihkan mereka. Memberi mereka sukacita dan pengharapan di dalam Kristus. Seberat apapun keadaan yang mereka harus lalui saat ini. Biarlah mereka boleh juga menerima sukacita yang kekal dari Engkau. Bapak, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam masa karantina. Tuhan juga tetap memberi kekuatan, kesabaran, penghiburan kepada mereka. Untuk bisa melewati masa-masa sulit ini dengan pertolongan Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk gereja-Mu, Jemaat Efrata Buduk, untuk setiap pelayanan-pelayanan yang Tuhan izinkan terjadi, yang lebih sering kami lakukan secara online. Tuhan kiranya memberkati semuanya itu. Biarlah banyak jiwa boleh dijangkau bukan hanya dari jemaat-Mu di Buduk, tetapi juga dari orang-orang percaya lainnya, dari umat-Mu Tuhan. Juga boleh mendengar dan menerima anugerah berkat daripada-Mu. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu di dalam setiap pelayanan mereka. Malam ini tim live streaming, pemandu pujian, pemain musik yang mengambil bagian dalam pelayanan, Tuhan yang berkati. Pakai mereka lebih lagi Bapa untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Sembari itu beri mereka kerendahan hati.
Sehingga setiap pelayanan yang mereka kerjakan bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk Engkau ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami yakin Tuhan hadir di tengah negeri kami. Berkenan kiranya Engkau melawat dan memulihkan keadaan negeri kami Bapa. Setiap upaya dan usaha yang dilakukan oleh pemerintah, juga proses vaksinasi yang sedang berlangsung, Tuhan yang memberkati semua ini. Kiranya ini salah satu upaya yang Tuhan rencanakan untuk memulihkan keadaan kami. Terima kasih ya Tuhan Allah. Ada banyak hal yang masih rindu kami sampaikan. Doa-doa dari jemaat-Mu secara pribadi kami bawa ke hadapan. Engkau Allah yang Maha Tahu. Berkenan kiranya Engkau mendengar setiap doa umat-Mu dan menjawab seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami menaikkan semua doa permohonan dan syukur kami ini Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan menutup ibadah rumah tangga malam hari ini dengan bersama-sama kita akan menaikkan pujian Kidung Jemaat 370 ayat 1 dan 2. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku. Kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku, di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudara, mari kita arahkan hati kepada Tuhan di dalam komitmen mau tetap setia mengikut Dia, baik di dalam keadaan duka maupun dalam keadaan suka. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya.
Ibadah kita sudah selesai. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah bergabung bersama dengan kami. Kita akan kembali ibadah rumah tangga minggu depan di hari yang sama. Untuk besok akan ada ibadah pemuda melalui Zoom meeting dan linknya nanti akan dibagikan besok di grup pemuda. Lalu hari Minggu juga ibadah Minggu seperti biasa jam 8 pagi. Live streaming di Facebook. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.